Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat bersertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah, yang mana kita telah sampai pada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala anhu. Qala muallif rahimahullah, wa anna Allaha yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjaman wal imanu bihi wat tasdiqu. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, sungguh Allah azza wa jalla akan mengajak bicara hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjaman, yang mana tidak ada di antara Allah dan makhluk tersebut penerjemah. Wal imanu bihi wa tasdiqu, dan wajib untuk mengimaninya dan membenarkannya. Ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuatu yang wajib bagi ahlu sunnah untuk mengimaninya. Dan di antara usul atau pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah dia mengimani tentang adanya sifat kalam bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan begitu banyaknya dalil, baik itu dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Al-Qur'anul Karim. Dan para ulama pun telah ijma' tentang adanya sifat kalam bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Dikarenakan tadi kita katakan banyaknya dalil yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Di antara dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6958. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Nabi yang mulia SAW mengatakan, tidak ada satu orang pun di antara kalian melainkan sayukallimuhu rabbuhu, Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berbicara dengannya, akan diajak berbicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang tidak ada di antaranya dan Allah Tabaraka wa Ta'ala penerjemah. Tidak perlu lagi pakai mutarjim gitu. Dan dalil ini pun para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan salah satu dari sekian banyak dalil yang menetapkan bahwasanya adanya sifat kalam bagi Ar-Rahman, bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekaligus ini merupakan bantahan bagi kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Al-Asy'ariyah dan yang semisal dengannya, yang mana mereka menentang tentang adanya sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Padahal dalam
Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini sangat jelas sekali kabar yang disampaikan oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah tidaklah berbicara dengan hawa taala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini jelas sekali Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada satu pun dari kalian melainkan pasti Allah tabaraka wa taala nanti akan mengajak mereka untuk apa? Untuk berbicara. Yang mana tidak ada penerjemah bagi kalian dan Allah tabaraka wa taala nantinya. Ini jelas sekali pada ayat ini, pada hadis ini menunjukkan adanya sifat kalam bagi Allah tabaraka wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala nanti akan berbicara kepada hamba-hambanya yang mana ucapan tersebut dapat didengar suaranya, yang mana suara Allah tabaraka wa taala akan dapat didengar oleh hamba dengan segala kemuliaannya. Dan ingat kaidah kita dalam membahas tentang asma wa sifat, di antaranya sifat kalam dan sifat-sifat yang lainnya adalah kita tidak boleh menyamakan antara Rabb dan makhluk. Tidak boleh kita menyamakan antara Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah tabaraka wa taala, wa huwas samiul basir. Dan Allah tabaraka wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah tabaraka wa taala. Sewaktu kita katakan di sini Allah tabaraka wa taala berbicara, maka berbicaranya Allah tabaraka wa taala tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Apabila muncul di pikiran kita sewaktu dikatakan Allah memiliki sifat kalam, berbicara, kemudian muncul bisikan dari setan, ini bicaranya Allah sama nih dengan bicaranya manusia atau seperti apa, maka cepat-cepat pikiran tersebut harus kita jauhi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini pasti tidak benar, ini dari setan. Ini diantara manfaat kita belajar tauhid asma wa sifat gitu. Kita tahu oh ini jebakan setan ini, sehingga kita dapat mengantisipasi dan menjauhi tipu daya setan laknatullah tersebut. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ahlu sunnah bersepakat, ahlu sunnah ijma' sesuai dengan petunjuk dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam, yaitu Allah tabaraka wa taala berbicara kapan saja yang Allah kehendaki, dengan bahasa apa saja sesuai kehendak Allah tabaraka wa taala, dengan topik apa saja sesuai dengan kehendaknya, dengan siapa saja yang Allah kehendaki, baik itu dengan malaikatkah ataupun dengan rasulnya ataupun dengan selainnya, sesuai kehendak Allah tabaraka wa taala. Dan ingat, tadi kita katakan sifat kalam dan sifat-sifat Allah ini adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak bisa kita samakan dengan makhluk. Kita cukup imani
apa adanya. Kenapa? Karena datang dalam nusus, dalam dalil yang menerangkan tentang adanya sifat kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah beriman dengan sifat tersebut. Ahlus Sunnah wajib beriman dengan adanya, menetapkan dan meyakini adanya sifat kalam ini, tidak mengubah-ngubahnya, tidak menolaknya, min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Dengan tidak apa? Tidak mengubah-ngubah maknanya, wala ta'til, dan tidak meniadakannya. Allah dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita, ada dalam dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis ada, kemudian ada sebagian orang yang meniadakannya. Ini tentulah tidak benar, tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Wala takyif, dan tidak menanyakan bagaimananya. Jadi bagaimana bicaranya Allah? Ini tidak boleh jamaah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh kita apa? Memvisualisasikan tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimananya itu tidak boleh gitu. Cukup kita imani. Wala takyif wala tamthil. Dan tidak boleh bagi kita untuk apa? Menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di antara dalil yang menyebutkan tentang sifat kalam adalah firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat keempat. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Ini orang ahlul bidah, sebagian dia mengubah lafaz ini, tahrif, mengubah lafaznya. Mereka katakan apa? Wa kallamallaha gitu. Orang yang tidak belajar bahasa Arab tidak tahu. Yang benar apa? Wa kallamallahu Musa. Apa bedanya? Wa kallamallaha Musa dan wa kallamallahu Musa. Bedanya fa'il maf'ulnya beda. Ya. Kalau wa kallamallaha yang berbicara siapa? Wa kallamallaha Musa yang berbicara Musa. Mereka apa? Saking sebegitunya ingin meniadakan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan harokat saja mereka ganti gitu kan. Ya kalau tidak ada harokatnya bingung. Kalau di Al-Qur'annya tidak ada harokat, orang yang tidak belajar bingung. Dan ini kalau baca, misalnya baca dalam sholat, ya salahnya fatal gitu kan. Makanya penting belajar bahasa Arab. Dia baca wa kallamallaha Musa. Waduh, ini maksudnya apa gitu ya. Padahal yang menjadi fa'ilnya di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Wa kallamallahu Musa. Yang berbicara adalah Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini di antara dalil yang menyebutkan tentang adanya sifat kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian begitu juga dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 143, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa alaihi salatu wassalam datang untuk bermunajat kepada kami, kata Allah tabaraka wa ta'ala, pada waktu yang telah ditentukan, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, berbicara secara langsung kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 143. Ini dalil yang menyebutkan tentang sifat kalam, yang Allah tabaraka wa ta'ala berbicara dengan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di sini juga merupakan dalil yang menunjukkan keutamaan
yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antara nabi yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara langsung dengannya adalah Nabi Musa. Sedangkan sebagian nabi yang lainnya dengan apa? Melalui perantara malaikat Jibril, dengan wahyu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diajak bicara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah, yaitu yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimullah. Adapun Al-Qur'anul Karim, maka ini kalamullah ghairu makhluqin. Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluqin, dan bukan makhluk. Dia kalamullah, akan tetapi kita tidak mendengarkannya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quran itu kalamullah, tapi kita tidak mendengarkan langsung kalam ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun kita mendengarkannya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti pada hari kiamat, manusia akan mendengarkan langsung kalamullah tersebut, sebagaimana hadis yang tadi telah kita sampaikan. Dan ini kalam yang hakiki, kalam yang benar-benar kalam, seperti itu, benar-benar kalam, kalam yang hakiki. Dan ingat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama antara Rabb dan makhluk. Jangan antum kira kalam Allah sama kayak kalam makhluk gitu, kayak kita gini bicara. Enggak, beda. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, tidak sama. Lalu bagaimana antara Rabb dan makhluk? Jelas ini berbeda. Adapun di dunia, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan sebagian makhluknya, sebagaimana yang terdapat dalam dalil. Apa yang terdapat dalam dalil maka kita imani. Apabila di sana ada keterangan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan makhluk, udah kita imani. Kalau tidak ada, jangan diada-adakan. Sebagaimana tadi apa yang kita sampaikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, udah kita imani. Bagaimana bicaranya, Allahu a'lam. Jangan tanya bagaimananya. Cukup kita imani, yakini benar datangnya dari info tersebut, datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, bukan dalam hadis-hadis Nabi disebutkan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berbicara kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah berbicara kepada siapa yang dikehendakinya. Dan yang seperti ini adalah di antara jenis wahyu yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Ya, Allah berbicara kepada siapa saja yang dikehendakinya dari makhluknya dengan tanpa perantara. Namun secara umum, sebagaimana apa yang kita sampaikan tadi, wahyu yang diterima oleh para anbiya, oleh para nabi tersebut, ini datang melalui perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara umum, wahyu tersebut datang melalui perantara malaikat Jibril. Ini kalamullah, ya, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Walaupun tadi ada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara langsung dengannya, sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ya lakukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kemuliaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, keutamaan yang Allah berikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, Rasul itu
kami berikan keutamaan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lainnya. Allah berikan keutamaan di antara para rasul itu, sebagian dari mereka Allah tabaraka wa taala berikan keutamaan bagi mereka. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah tabaraka wa taala berbicara langsung dengannya. Siapa di sini? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Allah tabaraka wa taala meninggikan mereka beberapa derajat. Allah berbicara kepada yang Dia kehendaki tadi, yang diajak bicara dengan Allah tabaraka wa taala, kata para ulama, di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Adapun pada hari kiamat nanti Allah tabaraka wa taala akan berbicara langsung dengan hambanya tanpa melalui proses perantara dan tanpa adanya penerjemah. Karena Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui segala macam bentuk bahasa. Karena luasnya ilmu Allah tabaraka wa taala. Kita lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala turunkan Taurat dengan bahasa Ibraniyah. Allah tabaraka wa taala turunkan Injil dengan bahasa Suraniyah. Allah tabaraka wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Dialah Allah tabaraka wa taala yang Maha mengetahui. Allah yang mengajarkan makhluk segala macam bentuk bahasa. Allah yang mengajarkan lisan-lisan mereka untuk dapat melafazkan bahasa-bahasa tersebut. Ya, sehingga manusia ini mampu untuk berbicara. Antum lihat bahasa orang-orang itu kadang subhanallah, apa itu yang dibingungkan? Di Indonesia saja itu ada berapa bahasanya? Ada 300 ratusan lah bahasanya. Itu subhanallah. Kadang antum kalau dengar bahasanya itu apa yang mereka omongkan tidak jelas. Itu ya jangan di Indonesia, di Kalbar aja kita, antum kalau misalnya yang orang Pontianak ke Hulu bingung mungkin ya dengar bahasanya. Itu di Pontianak aja ada berapa bahasa ya? Bahasa Sintang sama Sanggo aja beda ya, kurang lebih, tapi masih ngerti. Oh, udah beda jauh katanya. Udah beda. Apalagi dengan Sambas gitu kan. Sambas saja banyak bahasanya. Masya Allah. Itu baru Sambas dengan Sambas bahasa Melayu sama bahasa Hulu ya, bahasa Dayak. Belum lagi dengan bahasa Ambon. Apa bahasa Ambon? Beta-beta ya. Mana beta tahu. Subhanallah. Banyak bahasa, itu baru di Indonesia. Belum lagi bahasa Papua gitu kan. Bahasa Jawa, itu bahasa Jawa. Bahasa Sunda, subhanallah. Itu baru di Indonesia itu, belum lagi nanti kita bicara bahasa asing, bahasa luar, ya subhanallah. Bahasa Republik Dominika. Gimana lagi bahasanya, subhanallah. Dan Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Jangan bingung ya Allah, nanti Allah bicara pakai bahasa apa gitu kan. Tidak bisa gimana ya. Jangan khawatir gitu. Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Makanya kalau antum berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, minta pakai bahasa apapun boleh gitu kan. Ustaz, Anda kayaknya lebih enak kalau doa pakai bahasa Jawa. Ustaz, ya udah doa pakai bahasa Jawa, Allah paham. Ya, Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui. Minta sama Allah tabaraka wa taala dengan bahasa pun Allah mengetahuinya. Ini merupakan bentuk ya luasnya ilmu Allah tabaraka wa taala. Bahkan Allah yang mengajarkan manusia. Ya, Allah mengajarkan nama-nama semuanya pada bapak manusia Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nanti baru turun temurun gitu kan. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala ini akan berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6539. Begitu juga dengan Imam Muslim nomor 1016.
dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamati laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun dari kalian melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengajak mereka nanti berbicara pada hari kiamat, dan tidak ada di antara kalian dan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu apa? Mutarjim. Ini menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mengetahui, kata para ulama, ya, bahasa-bahasa tersebut. Dan dari sinilah muncul ungkapan yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah ini yang tadi kita bacakan, wa annallaha yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiq. Ya, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa adanya penerjemah antara mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ahlu sunnah wajib untuk meyakininya dan wajib untuk membenarkannya. Jangan tanya lagi gimana caranya, gitu kan. Jangan pakai logika. Ya, cukup kita imani dan kita benarkan apa yang datang dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 7483 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi yang mulia SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla ya Adam. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wahai Adam. Fayaqul, maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabbku. Ya, aku penuhi panggilanmu. Labbaika wa sa'daik. Itu gak dipanggil Wahyudi, ya Wahyudi, labbaika wa sa'daik, Ustaz. Nah, di sini syahidnya di sini adalah yang ingin kita sampaikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan ini juga menetapkan tentang adanya sifat kalam bagi Ar-Rahman, bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya tidak ada meninggalkan sedikit pun keraguan bagi seorang ahlu sunnah, melainkan dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya, harus membenarkan dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena telah jelasnya dalil, telah terangnya penjelasan-penjelasan yang datang, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini juga menekankan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Ini juga sebagai penekan bahwasanya kalamullah ini bukanlah makhluk, sebagaimana apa yang diyakini oleh Jahmiyah, ya, Mu'tazilah dan yang semisal dengannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan bahwasanya wa kalamullahi ghairu makhlukin inda salafil ummati. Perkataan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk menurut para salaf adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kekuasaannya. Dan menurut para salaf, Allah Tabaraka wa Ta'ala terus-menerus berbicara jika Allah Tabaraka wa Ta'ala kehendaki. Itulah yang dimaksud dengan qadibun nu. Ya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara sekehendak hati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terserah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jangan tanyakan mengapa, gimana caranya, gitu kan, tidak usah. Ya, cukup kita imani. Azan dulu.
Ya, tafadhal. Ya, kita dengarkan azan terlebih dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Berkata Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, ya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ayahku semoga Allah merahmatinya, kata beliau rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang sabda Nabi, jika Allah azza wa jalla berbicara maka terdengarlah suaranya seperti gesekan rantai besi di atas batu yang licin. Ayahku yaitu Imam Ahmad mengatakan, ya qala abi wa hadza al-jahmiyatu tunkiruh. Ya, hadis ini, kata Imam Ahmad, ya Abdullah mengatakan hadis ini, qala abi wa hadza al-jahmiyatu tunkiruh. Hadis ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Ya, hadis ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Tunkiruh. Ya, orang Jahmiyah mengingkari hadis ini. Wa qala abi haula'i kuffar yuriduna, wa qala abi haula'i kuffarun yuriduna an yumawwahu 'alan nas. Ya, mereka itu, yaitu Jahmiyah tadi, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, mereka adalah orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang kufar. Ya, mereka ingin apa? Ingin mengelabui manusia. Mereka ingin membuat tipu daya. Mereka ingin menipu, ingin mengelabui manusia, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Man za'ama anna Allah azza wa jalla lam yatakallam fahuwa kafir. Masya Allah, ya, Imam Ahmad tegas sekali dalam masalah ini. Barang siapa yang mengatakan, yang dia mengira bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala tidak berbicara, maka dia telah kafir, kata Imam Ahmad. Barang siapa yang mengingkari sifat kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala, Imam Ahmad mengatakan orang ini sudah keluar dari agama Islam. Ala inna narwi hadhil ahadithu kama ja'at. Dan kami meriwayatkan hadis-hadis ini sebagaimana datangnya. Ya. Abu Bakar bin Khalal Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala anhu, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, Sami'tu Abu Abdillah wa qila lahu, aku mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu dikatakan kepada beliau, sesungguhnya Abdul Wahab berbicara dan mengatakan, Man za'ama annallahu kallama Musa bila sautin. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi wasallam, ya, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam bila sautin, dengan tanpa suara, fahuwa jahmi, maka orang ini adalah Jahmiyah, aduwullah wa aduwul Islam. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini tidak ada suaranya, maka ketahuilah bahwasanya orang ini adalah Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Dia adalah musuh Allah dan musuh Islam. Bukan perkataan ana, ya, ini perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Ahmad pun tersenyum dan berkata, betapa bagusnya ucapanmu, semoga Allah membaguskan dirimu. Ya,
Ini perkataan seorang kepada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengiyakannya. Dan ini terdapat dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala anhu, dan terdapat juga dalam Al-Fatawa Al-Kubra. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala anhu mengatakan bahwasanya dan keimanan bahwasanya Allah tabaraka wa taala ini berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya, keimanan seorang mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa taala berbicara dengan Nabi Musa bin Imran ketika di Bukit Tur, sedangkan Musa mendengar kalamullah dengan suara yang dia tangkap melalui pendengarannya sendiri, bukan melalui yang lainnya. Barang siapa, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengucapkan selain keyakinan ini, yang dia mungkin mengucapkan, oh yang dia tidak dengar tuh Nabi Musa, mungkin cuman apa perasaan aja gitu atau apa gitu kan, atau dia mentakwil-takwilnya. Ya, barang siapa yang mengucapkan selain keyakinan ini, sungguh dia telah kafir, kata Imam Al-Barbahari. Dia telah ingkar kepada Allah tabaraka wa taala yang Maha Agung. Hal ini terdapat dalam Syarh Sunnah halaman 90. Ya, Al-Imam Al-Barbahari membawakannya dalam Syarh Sunnah halaman 90. Maka dari sini kata Malik rahimahullah menunjukkan bahwasanya hadis ini dengan sangat jelas bahwasanya berbicaranya Allah tabaraka wa taala dengan Nabi Musa ini adalah ucapan tersebut, ucapan yang dapat didengar oleh seluruh manusia dengan suara Allah tabaraka wa taala dengan segala kemuliaannya, yang nanti juga akan didengar oleh manusia pada hari kiamat. Artinya ucapan ini adalah ucapan yang memang ada suaranya gitu loh. Ya, ucapannya adalah ucapan yang hakiki, bukan ucapan yang ditakwil-takwil, bukan ucapan yang diada-adakan atau diubah-ubah, pelitiri maknanya sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang pemahamannya, yang mereka ubah-ubah. Ya, ini tidak jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, akan tapi ini ucapan yang memang ucapan apa adanya gitu. Sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Maka tidak boleh bagi ahli sunnah untuk apa? Untuk mentakwilnya dan untuk mengingkarinya. Dan tidak boleh pula untuk menyamakannya dengan ucapan makhluk. Ya, kita mengimani sebagaimana adanya. Bagaimananya wallahu alam kita tidak tahu. Ya, cukup kita imani. Makanya dalam kajian-kajian yang sebelumnya sering kita sampaikan bahwasanya agama ini bukanlah dengan akal-akalan kita, akan tapi bagaimana tunduknya kita kepada dalil. Ya, bagaimana tunduknya kita kepada dalil. Karena kalau misalnya pakai akal, maka tidak nyambung semuanya gitu kan. Kalau semuanya harus ditimbang dengan akal, maka akal manusia tidak akan sanggup untuk mencapai hal-hal yang memang akal ini pun memiliki batasan-batasan yang tidak sanggup dia mencapainya. Ya. Bagaimana akal manusia yang kecil ini dapat memahami Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa taala yang maha besar. Manusia yang kecil ini akalnya kecil aja gitu, kepalanya sedikit saja gitu. Ya, qalbunya untuk memahami kecil sekali, bagaimana bisa untuk memahami sesuatu yang besar. Nah, maka cukuplah bagi kita untuk mengimaninya. Ya, tidak seperti tadi firqah-firqah yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini, yang mereka mentakwil-takwil sifat-sifat Allah, yang mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah tabaraka wa taala, seperti firqah Mu'tazilah, begitu juga dengan Jahmiyah, begitu juga dengan Al-Asy'ariyah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Ya, silakan dirujuk dalam kitab-kitab para ulama bagaimana menyimpangnya pemahaman mereka ini. Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya
bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, dan ini diingkari oleh Ahlus Sunnah. Dan ini kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah ini mereka munculnya pertama kali pada abad kedua Hijriyah. Akidah mereka dalam masalah sifat adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara dengan kalam yang bisa didengar, dengan huruf kapan saja, dan dengan bahasa apa saja yang Allah kehendaki. Sekilas jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala, perkataan mereka ini, akidah mereka ini mirip dengan akidah Ahlus Sunnah. Ya tidak? Sekilas akidah mereka ini mirip dengan akidah Ahlus Sunnah. Akan tapi para ulama menjelaskan yang mereka maksud dengan kalam di sini, adalah makhluk. Kalam yang mereka maksud di sini adalah makhluk, tidak seperti apa yang difahami oleh Ahlus Sunnah. Mereka katakan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan kalam. Ya, Allah menciptakan kalam, Allah menciptakan suara itu di udara atau di arah tertentu untuk bisa didengar. Ya, mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah ini mengatakan disebut kalamullah itu sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Ini adalah makhluk kata mereka, dan ini bukan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka mengingkari sifat kalam. Ini yang diingkari oleh para ulama. Ya. Mereka, dan ini akidah jamaah menjaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akidah, sesuatu yang terdapat dalam hati-hati mereka. Jadi khafi gitu kan, tidak ada orang tahu. Kalau dia tidak ucapkan, tidak tahu. Ya, makanya ini harus diluruskan, harus dibenarkan. Dan orang yang pertama kali mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, Al-Ja'ad bin Dirham ini pula lah yang mengatakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berbicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang mana Al-Ja'ad bin Dirham ini mengambil akidah yang menyimpang ini dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an yang diambil dari Talut. Yang mana Talut ini merupakan keponakan sekaligus menantu dari Labib bin Al-Asam. Labib bin A'sam. Adapun Labib bin A'sam ini, dia adalah seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang pernah dahulu menyihir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini asal dari pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah ini. Ini akar yang orang yang menghembuskan pemikiran bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Yang mana pemikiran ini, pemahaman ini ditentang oleh para a'immah, ditentang oleh Ahlus Sunnah. Namun jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun telah jelas sekali penyimpangan dari pemahaman ini, tetap saja ada pengikutnya. Tetap ada ngikutnya. Selama masih ada iblis, masih ada hawa nafsu, tetap itu. Ya. Tetap akan ada pengikutnya. Bahkan ada orang ngaku jadi malaikat Jibril saja di Indonesia, gitu ya. Ngaku jadi malaikat, ada kan? Ada enggak pengikutnya? Ada. Gimana sih ngaku jadi malaikat, ya Allah? Tidak tanggung-tanggung, bukan nabi, malaikat dia. Ini luar biasa. Itu tadi, selama masih ada iblis laknatullah alaih, selama masih ada hawa nafsu, tetap tuh ya akan ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini. Ada sponsornya gitu kan, ada yang membisikkan dalam dada-dada mereka.
Dan tadi di antara yang membenarkan pemahaman yang menyimpang ini adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan yang berasal dari Kufah, yang mana dialah yang akhirnya menyebarkan pemikiran dari gurunya, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham tadi. Sehingga pemikiran Jahmiyah ini, ya, pemikiran Mu'tazilah, Jahmiyah, pemikiran yang akidah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ini tersebar dan akhirnya banyak pengikutnya, sehingga akidah ini, pemahaman ini pun dinisbatkan kepada namanya tadi. Jadilah akidah ini dikenal dengan akidah Jahmiyah. Ini dari Jaham bin Safwan tadi yang menyebarkannya. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Jelaslah bagi kita bahwasanya nenek moyang dari akidah Jahmiyah ini asal muasalnya adalah dari orang Yahudi, ya, dari aduwullah, ya, orang-orang Yahudi yang mereka membunuh nabi-nabi, ya, membunuh rasul-rasul Allah. Ini orang-orang Yahudi. Dan memang Al-Ja'ad bin Dirham, begitu juga dengan Jaham bin Safwan ini sudah meninggal dunia. Tapi ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya pemikiran dari firqah ini, pemikiran seperti ini terus ada, gitu kan. Mikir sampai hari ini pun masih ada firqah-firqah yang menyimpang itu. Jangan antum katakan itu Khawarij kan udah tidak ada lagi. Siapa bilang? Emang namanya tidak ada lagi Khawarij. Kalau dia namanya Khawarij, tidak ada yang mau ngikut, gitu kan. Kalau nama firqahnya Jahmiyah udah jelas tuh, tidak mau orang ikut. Kalau namanya Mu'tazilah, tidak ada orang mau ikut. Tapi apa? Tapi yang ada adalah ya pola pikirnya. Ya, pola pikirnya masih ada hingga sekarang. Ya, pola pikir ini tidak pernah, tidak mati gitu loh. Terus ya menjadi cara iblis laknatullah alaih untuk menyesatkan Bani Adam. Hal ini sebagaimana apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Said Rasyan dalam Dirasatul fil Bid'ati wal Mubtadi'in. Dan tadi kita katakan jamaah yang Allah tabaraka wa taala, ini adalah pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang sesat. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ini ditentang oleh para imam ahlu sunnah, baik itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, begitu juga Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Ini pun senantiasa mengingatkan tentang bahayanya pemikiran yang menyimpang ini. Makanya para ulama dari generasi ke generasi menyampaikan tentang bahayanya pemikiran ini, bahayanya fitnah Mu'tazilah. Jangan merasa aduh aman, tenang aja. Masa mengatakan Al-Quran makhluk? Masa mengatakan seperti ini? Makanya jamaah yang Allah tabaraka wa taala, kita mempelajari ya firqah-firqah ini agar apa? Agar kita tidak jatuh dalam pemikiran yang menyimpang sebagaimana pemikiran mereka. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang bagaimana kita menyikapi fitnah, yang mana pada waktu itu ada orang yang mereka merasa aman, ya, seorang laki yang dia ini merasa aman tentang fitnah Dajjal. Kemudian dia mendatangi Dajjal itu dalam keadaan dirinya merasa bahwasanya dia masih beriman, padahal dia telah menjadi pengikut Dajjal. Ini subhanallah, dia apa? Jadi pengikut Dajjal tapi tidak sadar gitu loh. Dan betapa banyak orang-orang pada hari ini yang mereka memiliki akidah yang menyimpang, yang salah dalam memahami asma wa sifat, ya, dalam memahami tauhid rububiyah dan memahami tauhid uluhiyah. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya mereka berada di atas kesalahan gitu.
Kenapa? Di antaranya adalah karena jahil, karena bodoh, karena tidak mau belajar. Ya, makanya penting bagi kita untuk belajar, apalagi masalah akidah seperti ini. Ya, sehingga apa? Tadi sehingga kita dapat meluruskan akidah kita, dapat selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini. Ya, sehingga benar tuh pengakuan kita ya terhadap syahadat kita, agar kita tidak jatuh dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang tadi sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang-orang kayak gini nih, pemahaman yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, ini ancamannya apa? Keluar dari agama Islam, subhanallah. Dan nanti pada hari kiamat bukan KTP yang dilihat gitu kan, KTP-nya Islam udah aman, KTP satu-satu kan, enggak ya, tapi keimanan jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, ya, keimanan kita yang nanti yang akan dipertaruhkan gitu. Makanya kita belajar benar-benar tauhid ini, belajar akidah sahihah, akidah yang lurus, akidah yang para salafun saleh, orang-orang soleh sebelum orang-orang soleh dari generasi ke generasi mempelajarinya gitu. Yang jalan yang dilalui oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dilalui oleh para sahabatnya, dan jalan yang dilalui oleh para tabi'in dan para imam. Inilah yang ingin kita titi jalan tersebut agar kita tidak salah di tengah banyaknya firqah-firqah dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di antaranya tadi adalah ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang senantiasa mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin tentang ancaman dari firqah atau pola pikir yang menyimpang ini, yang mereka mengatakan, yang mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dengan sanad beliau sampai kepada Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Al-Qur'anu kalamullah ghaira makhlukin. Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Syu'aib Al-Misri. Abu Syu'aib berkata bahwa beliau mendatangi rumah Imam Asy-Syafi'i dan bersama beliau ada Yusuf bin Amr bin Yazid dan Abdullah bin Hakam. Lalu datanglah Hafs Al-Fard, seorang tokoh dari Ahlul Kalam, seorang tokoh dari Ahlul Kalam, ya, filosof yang hobinya ini suka ngajak orang berdebat. Ya, Ahlul Kalam ini suka ngajak orang debat, suka nanti berdebat, nyampaikan apa? Fitnah-fitnah, subhat-subhat. Antum jangan mau tuh debat dengan orang Ahlul Kalam. Apalagi kuliah di tempat yang belajar ilmu-ilmu kalam kayak gitu kan. Luar biasa itu fitnahnya, ya Allah. Dan kaum muslimin berlomba-lomba masukkan anaknya ke sana gitu kan. Ada alumninya kan. Iya. Hafs Al-Fard berkata kepada Yusuf, ya, ini Hafs Al-Fard ini bertanya kepada Yusuf, dia tadi kan suka berdebat ya, bertanya tentang apa sih keyakinanmu terhadap Al-Quran ini, yang tadi suka mancing-mancing gitu kan, apa keyakinanmu terhadap Al-Quran? Maka Yusuf berkata, Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, dan aku tidak memiliki keyakinan selain dari keyakinan ini. Maka setelah itu mereka mengarahkan orang ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga Hafs pun menghadap kepada beliau. Ya, Hafs Al-Fard tadi menghadap kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kemudian mengatakan bahwasanya mereka semua ini memintaku untuk bertanya kepadamu, wahai Imam. Ya, Imam Syafi'i pun menjawab, tinggalkanlah debat semacam ini. Ya, Imam Syafi'i tahu ini orang cuman tadi bukan orang yang ingin kebenaran gitu. Dan telah kita sampaikan tentang bagaimana rukun debat gitu kan.
Ya, di antaranya adalah orang yang diajak berdebat tadi, ya dia adalah orang yang memang ingin kebenaran. Kalau tidak ingin kebenaran, udah habiskan waktu aja. Adanya antum kena subhat nanti. Kan bisa kelihatan orang itu. Apakah dia cuma mau ingin mengeluarkan unek-uneknya saja, atau ingin memberikan subhat di kepala antum gitu, ataukah dia memang orang yang ya nampak menginginkan kebenaran. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa, ya udah tinggalkan aja debat semacam ini, tidak ada gunanya gitu ya. Namun Hafs terus mendesak Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pun bertanya kepada orang ini, apa keyakinanmu terhadap Al-Quran? Ya, bagaimana keyakinanmu terhadap Al-Quran? Kemudian Hafs ini pun menjawab, Al-Quran itu adalah makhluk katanya. Maka Imam Asy-Syafi'i bertanya lagi kepada orang ini, dari mana engkau mengatakan itu? Maka Hafs tetap mengatakan demikian. Ya, dia tetap mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i terus membantahnya dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Maka akhirnya beliau pun, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, memutuskan untuk apa? Untuk tidak mempedulikan Hafs ini dan mengatakan bahwasanya dia ini adalah orang yang kafir. Ya, subhanallah. Imam Syafi'i, jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai seperti, dan ini ingat, Imam Syafi'i ini mujtahid. Antum siapa gitu. Waktu Imam Syafi'i mengatakan, oh ini orang ini udah kafir. Ini Imam Syafi'i. Bukan Anda, bukan antum ya gitu. Antum, oh ini orang ini udah bahaya kan gitu, kafir kan. Siapa kita belajar aja bahasa Arab masih belum genah gitu kan. Jadi ini haknya qodi gitu kan. Qodi oke lah. Kita bukan qodi, kita dai gitu kan. Kita apa? Mengajak manusia. Ini Imam Syafi'i ya, mujtahid. Jangan salah, ini langsung keluar tanya orang semua, gimana pendapatmu tentang Al-Quran? Carinya memang ya. Ada orang yang terselit, langsung tembak ya. Ini bahaya nih. Bukan seperti itu ya. Ini Imam Syafi'i. Ya, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mujtahid. Dia udah menguasai ilmu alat, memahami usul fikih. Ini orang mujtahid ini. Ya, ini qadi. Ya, adapun kita, siapa kita gitu kan? Kita bukan sekelas Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena masih banyak nanti mawani-mawaninya gitu kan. Ini mungkin masih ada subhat di kepalanya, masih ada apa penghalang-penghalangnya tadi, sehingga tadi ini bukan tugas seorang menuntut ilmu gitu, bukan tugas seorang menuntut ilmu untuk menetapkan hukum tersebut. Tapi Imam Syafi'i ini imam, ya, imam kaum muslimin, orang yang sudah mengetahui siapa itu Imam Syafi'i, gitu kan. Keilmuannya tidak ada satupun yang meragukan. Ya. Maka jangan dengan kemampuan seperti kita kemudian menempatkan posisi kita sebagai Imam Asy-Syafi'i gitu kan, jauh sekali tentunya ya. Imam Ahmad ya, Imam Syafi'i. Dan ini jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyidnya di sini yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana akidah ini sangat berbahaya sekali. Ya, bagaimana akidah atau pemahaman ini yang mereka meniadakan sifat kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala, ini sangat bahaya. Ya. Makanya tadi para ulama tegas sekali, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, yang mengatakan orang-orang seperti ini dapat apa? Merusak akidahnya, merusak kalimatut tauhid, merusak la ilaha illallahnya. Dan ini tidak ada bekal yang paling baik bagi seorang hamba untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala kecuali akidah yang sahihah, akidah yang benar. Kalau bekal ini sudah tidak dimiliki, ya sudah, ya, berat ya, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Akidahnya sudah menyimpang gitu kan. Ya, maka ini kita jaga benar-benar ya, jangan sampai salah dalam memahami akidah yang benar ini. Makanya tadi kita katakan para ulama dari generasi ke generasi, ya, antum lihat kitab-kitab para ulama senantiasa mengingatkan bagaimana bahayanya pemahaman Mu'tazilah, bagaimana bahayanya pemahaman Jahmiyah ini. Begitu juga dengan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala anhu. Ini pun membantah tentang orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala anhu.
Silakan dibuka kitab beliau Al-Ibanah halaman 219. Wa naqul inna kalamallahi ghairu mahlukin. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kami mengatakan sesungguhnya kalamullah itu bukanlah makhluk. Beliau rahimahullahu taala juga dalam kitabnya Al-Ibanah halaman 226 mengatakan wa naqul, kami mengatakan sesungguhnya kalam Allah itu bukanlah makhluk. Dan sesungguhnya man qala, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, barang siapa, kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, man qala, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa kafir, maka dia telah kafir, kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat dalam kitabnya Al-Ibanah halaman 226. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari ya, rahimahullah ta'ala. Maka di sini jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada perkataan muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa annallaha yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman. Ya, laisa bainahum wa bainahu turjaman wal imanu bihi wa tasdiqu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan berbicara dengan hambanya pada hari kiamat tanpa adanya penerjemah antara hamba tersebut dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan ahlu sunnah wajib mengimaninya dan membenarkannya. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tadi perinciannya telah kita sampaikan ya. Semoga kita dapat senantiasa bersemangat ya untuk mempelajari akidah sahih ini, untuk senantiasa belajar akidah, belajar tauhid. Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal yang memang belum kita ketahui dalam masalah ini ya, dalam akidah yang benar ini seperti apa. Karena apa? Karena saking banyaknya penyimpangan dalam masalah ini ya, makin banyaknya firqah yang menyimpang ya, sehingga terkadang orang tidak sadar bahwasanya dia telah salah dalam memahami sesuatu gitu. Ada sesuatu yang salah dalam akidahnya. Apalagi perkara itu adalah perkara yang khafi, perkara yang tersembunyi. Kalau dia sampaikan, oke, tahu, kita bisa mengidentifikasinya. Tapi kalau ini tidak disampaikan ya maka susah. Ya, seperti misalnya keyakinan orang-orang yang yakin bahwasanya misalnya dia pakai jimat, dan dia tidak pakai jimat. Dia meyakini bahwasanya kuburan itu bisa memberikan maslahat atau mudarat. Ataupun dia meyakini, dia tidak punya jimat ya, dia tidak punya jimat, tapi dia meyakini kalau misalnya orang-orang punya jimat itu, orang-orang yang pakai jimat, maka jimat itu bisa memberikan keselamatan bagi orang tersebut. Jimat itu akan memberikan keamanan bagi dia. Jimat itu dapat memberikan masalah dan mudarat. Dia tidak pakai jimat, tapi dia meyakini yang demikian. Maka ini dia telah jatuh pada syirkun akbar. Walaupun ini adalah perkara yang khafi, tersembunyi. Dia tidak pakai jimat, kita tidak tahu. Beda kalau orang pakai jimat, ya tidak. Kok dia pakai jimat, nampak nih, oh ini tidak benar nih, syirik. Ya, ini syirik. Karena hadis Nabi jelas sekali mengatakan bahwasanya innar ruqa, sungguhnya jampi-jampi, kemudian tamaim, ya, apa? Jimat, kemudian watiwalata, dan apa? Tiwalah itu pelet. Tahu tuh pelet ya. Pelet ini syirik ya, ini syirik. Ya. Praktisi dulu ya. Enggak ya. Nah, ini jelas sekali gitu kan. Kalau dia pakai nampak jelas. Nampak, oh ini dia pakai jimat ini orang ini. Tinggal nanti bagaimana keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan masalah dan mudarat, bukan jimat tersebut, maka ini syirik asghar, syirik kecil.
Tapi kok dia meyakini bahwasanya jimat itu yang memberikan masalah dan mudarat, ini bisa jatuh kepada syirik besar gitu kan. Ini nampak pakai jimatnya, kok dia tidak pakai gimana? Tapi dia memiliki keyakinan seperti itu. Ini yang tadi kita katakan kita berat seperti ini. Tidak nampak, musuhnya tidak kelihatan gitu kan. Ini masalah akidah, makanya akidah ini masalah sesuatu yang besar sekali. Ya, sesuatu yang besar. Yang tadi harus benar-benar kita perhatikan. Bahkan Allah Taala utus Rasul untuk mendakwahkan tauhid ini, untuk membenarkan akidah dari manusia yang menyimpang tersebut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah Taala. Maka penyimpangan-penyimpangan seperti ini jamaah yang mulia Allah Taala, kita berupaya semaksimal mungkin ya kita cek, kita scan diri kita gitu ya. Kita scan diri kita, apakah ada kesalahan-kesalahan dalam akidah, dalam pemahaman-pemahaman seperti ini. Kalau ada, ya kita bertobat kepada Allah Taala, dan Allah Taala Maha penerima taubat. Selagi nyawa belum berada di kerongkongan, kalau udah mau meninggal baru tobat, kayak Fir'aun nanti tidak ada gunanya lagi tobatnya gitu kan. Ya, tapi dari sekarang kita bertobat kepada Allah Taala, memohon hidayah kepada Allah Taala, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah hidayah, minta diberikan pemahaman yang benar, minta apa? Diberikan akidah yang lurus kepada Allah Taala. Kita memohon kepada Allah, meminta. Dan ingat Allah Taala itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah tuh sayang kepada hamba-hambanya gitu kan. Mungkinkah seorang hamba yang minta dengan ikhlas, jujur dari dalam dirinya kepada Allah Taala, Allah tidak berikan? Tidak mungkin. Allah malu untuk tidak memenuhi permintaan hamba-hambanya. Dengan syarat apa? Dia memang benar-benar ikhlas memohon hidayah kepada Allah Taala. Dan itu akan terjadi hujah di hadapan Allah Taala. Ya Allah, hamba sudah minta, ya, hamba sudah belajar, hamba sudah minta kepadamu untuk diberikan pemahaman yang benar. Hamba sudah belajar menuntut ilmu semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti pemahaman para salafun saleh. Bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Taala. Kalau Allah Taala tidak beri hidayah, tapi tidak mungkin Allah tidak beri hidayah. Ya. Makanya orang yang jujur ingin mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah tersebut dari Allah Taala. Ya, Allah Taala yang memberikan hidayah. Allah mengetahui isi hati kita gitu kan. Allah Maha mengetahui. Maka minta kepada Allah Taala. Karena tadi kita katakan ya, kita hidup di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini. Ya, luar biasa fitnahnya. Begitu banyak pemahaman yang menyimpang dari musuh-musuh Islam, yang tentunya kita mohon perlindungan kepada Allah Taala. Dikatakan kalau kita cuma bergantung kepada diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup jamaah dengan Allah Taala. Manusia itu lemah sekali. Akal kita tidak banyak batasannya gitu kan. Kemampuan kita pun banyak batasannya. Berapa banyak kitab-kitab yang harus kita baca gitu. Namun kita berupaya semaksimal mungkin. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin, kita perbaiki, dan tadi berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat difahami, dan kalau ada salah Anda minta maaf, silakan dikoreksi, nanti disampaikan saja. Nanti kita perbaiki kalau misalnya ada yang kesalahan tadi dalam apa yang kita sampaikan. Apa yang benarnya datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anda dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.